Salam saudara kasih. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Naikkan pujian dari hatimu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Salam saudara kasih, hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Lukas 22-24. Berbunyi demikian, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dianggap terbesar di antara mereka? Tema firman Tuhan hari ini adalah ambisi yang terselubung dari Lukas 22 ayat 24. Saudara kekasih, menjelang kematian Yesus timbul momen paling menentukan, suara-suara yang memperebutkan posisi siapa yang paling berkuasa. Terjadi benturan dua kerajaan Allah dan kerajaan ego. Yang terjadi di ruangan tersebut adalah hal yang bukan sepele, tetapi kejadian manusia ingin seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5.
Saudara kekasih, kemuliaan lahir dari kerendahan hati. Dengan mematikan ego akan tercipta kehidupan Kristus yang nyata. Oleh sebab itu, 3 poin yang kita pegang hari ini tentang tema firman Tuhan, ambisi yang terselubung. 1. Dalam terang kebesaran tidak diukur dari jabatan atau kedudukan, melainkan kesediaan hidup dalam pola Kristus. Dalam terang kebesaran tidak diukur dari jabatan atau kedudukan, melainkan hidup dalam pola Kristus. Hari-hari ini kita lihat banyak anak-anak Tuhan, baik di gereja, baik di organisasi, hanya memperebutkan yaitu jabatan atau kedudukan. Padahal yang diinginkan bukan kedudukan atau jabatan. Yang diinginkan adalah fungsi. Saudara kekasih, banyak orang hanya merebutkan jabatan atau kedudukan. Di mana ketika jabatan dan kedudukan diperoleh, dia akan bertindak salah karena dia tidak mengerti fungsi seharusnya sebagai seorang pemimpin. 2. Yesus tidak membatalkan misinya karena muridnya tidak memahami. Yang terbesar adalah melayaninya. Itu yang Tuhan inginkan di ayat 26, ayat 27. Yesus tidak membatalkan yaitu misinya. Yesus harus mati menebus dosa seluruh umat manusia. Hal tersebut tidak ada pembatalan, tetapi tetap dilakukan, sehingga Yesus menjawab di dalam kitab Lukas ayat 26-27, siapa yang terbesar adalah siapa yang melayani Yesus. Itulah yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Yang ketiga, hari ini manusia melakukan pelayanan bukan berfokus pada Tuhan, melainkan kepada kepentingan pribadi. Saudara, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kau dalam pelayanan hanya mengejar yaitu kepentingan dirimu, adalah hal yang sudah salah, hal yang sudah melenceng dari firman Tuhan. Jadi jangan engkau hanya merebut jabatan atau kedudukan, tetapi pelayananmu harus berfokus kepada Tuhan. Bagaimana mencari jiwa-jiwa, bagaimana bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kalau hanya berfokus untuk kepentingan pribadi, itulah hal yang salah, yang ada ambisi yang terselubung yang dilakukan oleh setiap manusia dalam setiap pelayanan. Oleh sebab itu, mari jika engkau menjadi pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, siapapun engkau mendengarkan firman Tuhan ini, jangan ada dalam dirimu ambisi yang terselubung. Oleh sebab itu, jika engkau jadi pemimpin, jangan engkau mengejar jabatan atau kedudukan, tapi kejarlah fungsi, karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami percaya kiranya Tuhan, kami menjauhkan segala ambisi yang terselubung dalam pikiran kami. Ketika kami melayani Tuhan, bahwa kami tertuju berfokus kepada Kristus Yesus, bukan berfokus kepada kepentingan diri kami. Oleh sebab itu hari ini kami percaya Tuhan, bahwa bersama Yesus kami sanggup melakukan yaitu apa yang Tuhan inginkan. Siapa yang terbesar adalah siaplah kami Tuhan melayani Engkau, karena itulah yang Tuhan inginkan, melayani, membawa jiwa-jiwa, mencari orang yang terhilang, dan menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Sebab itu hari ini kami percaya Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami yang menerangi hati pikiran kami. Biarlah fokus kami hanya kepada Kristus, bukan untuk kepentingan ego kami, kepentingan pribadi kami. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan kami garam dan terang. Kami menjadi pelita di tengah-tengah masyarakat, keluarga, di tengah-tengah bangsa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya hari ini Yesus adalah terang kami. Yesus adalah hal yang senantiasa memberikan kami yaitu terang, agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan
untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami lakukan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.